warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ya ini memberikan sharing lah ya, sharing, bukan mengajarkan tapi ini sharing pengalaman pribadi. Kenapa sih istilahnya bisnis ini benar-benar bukan hanya harus gitu, tapi benar-benar emang kudu kudu diperjuangkan. Kenapa sih? Karena banyaklah hal yang harus kita pahami. Pertama, saya ingin bedah dulu apa sih istilahnya tujuan AA gitu ya, tujuan kawan-kawan di sini bergabung Eco-Racing ini apa sih tujuannya? Kira-kira tujuannya apa? Pengen mencapai impian ya. Impian. Banyak orang yang bergabung di bisnis ini karena pengen mencapai impian pengen motor ya, mobilio, pajero, rumah kan, penghasilan puluhan juta dan lain sebagainya. Nah, oke, itu untuk mencapai impian. Tapi sebetulnya kerja kita di sini apa sih? Kerjanya apa sih benar? Kang Acep kira-kira kerjanya apa? Kerjanya bantu jaringan. Bantu jaringan. Kerjanya apa? Cari member. Kerjanya apa? Kerjanya itu bangun aset. Iya. Jadi kerja kita bukan mengejar impian, tapi bangun aset. Iya. Dengan bangun aset, impian akan otomatis tercapai. Nah, kebanyakan pola pikirnya hanya sekedar mengejar impian. Ketika impian tercapai, kebingungan. Udah dapat mobil, bingung mau ngapain. Bener nggak? Udah dapat Pajero, bingung mau ngapain. Tapi kalau misalkan kita mindsetnya bangun aset, kita bangun aset, ya insya Allah masalah impian akan tercapai. Dan bukan hanya sekedar impian, tapi nanti ke depan mau apapun itu gampang. Karena ada 3 aspek yang akan kita dapatkan ketika kita jalanin bisnis ini. 3 aspek. Nah, yang pertama, segi finansial atau freedom ya. Freedom dari segi finansial. Freedom finansial. Jadi penghasilan finansial ya. Penghasilan kita bisa fantastis lah gitu ya. Intinya apa? Ketika kita pengen apapun ya lebih gampang gitu. Misalkan contoh pengen mobil ya tinggal beli gitu. Lihat istilahnya, wah kayaknya menarik nih. Misalkan jalan-jalan ke luar negeri, tinggal jalan gitu. Jadi nggak usah pusing tentang masalah penghasilan. Mungkin saat ini kita masih pusing kan. Tapi di sini ketika kita benar-benar serius jalankan bisnis ini, benar-benar bangun asetnya, maka masalah finansial nggak usah direpotkan lagi. Kita nggak ngajarin cinta dunia, kita nggak ngajarin istilahnya gila harta. Tapi di sini diajarkan bagaimana, diajarkan supaya kita istilahnya gampang lah kalau misalkan pengen sesuatu gitu. Terus kemudian contoh lah misalkan sakit nggak sih, kalau misalkan contoh Dani sendiri ketika istilahnya ibu di rumah sakit butuh biaya yang banyak, terus Dani nggak punya duit, kira-kira gimana? Sakit ya. Nah itu yang saya rasakan gitu. Terus kemudian ketika baru dapat mobilio, sedang berjuang di bisnis Eco-Racing, ibu meninggal gitu. Kira-kira gimana? Kerasa nggak? Kebayang nggak? Nah itu, jadi istilahnya kita pengen freedom finansial itu bukan karena gila harta, bukan karena ini, karena tetap semua hal perlu ekonomi, perlu uang gitu. Perlu duit. Nah ini yang pertama. Dan di luar sana pun sama, bisa lah istilahnya freedom finansial gitu. Bisa bebas penghasilan. Tapi belum tentu yang kedua. Nah aspek yang kedua yang akan kita dapatkan apa? Freedom waktu, freedom time. Karena banyak istilahnya pembisnis, ya, pembisnis punya penghasilan banyak, istilahnya punya rumah mewah, terus kemudian ada kolam renangnya, ruko di mana-mana dan lain sebagainya. Tapi time ya ini, ketika jalan-jalan misalkan contoh jalan-jalan, oke jalan-jalan sama istri, tapi pikiran masih di usaha, betul nggak? Tapi istilahnya tugas masih dikerjakan. Kenapa? Karena istilahnya time-nya nggak punya finansial, tapi time-nya nggak punya. Nah di sini kita bisa punya time-nya juga ketika kita benar-benar bangun aset. Nah terus sebenarnya aspek yang ketiga apa? Freedom dari apa? Segi mindset, pikiran lah. Freedom pikiran. Kan tadi istilahnya kalau misalkan jalan-jalan, contoh penghasilan ada, tapi tetap kan ketika misalkan time adalah istilahnya waktu ada, santai sama istri, nggak harus bisnis ketika istilahnya jalan-jalan. Tapi pikiran kadang-kadang pikiran juga takut istilahnya karyawannya korupsi lah atau bagaimana lah. Nah kalau misalkan di bisnis ini contoh sederhana, misalkan kita keluar kota, kita kan istilahnya kalau misalkan bisnis di luar ya, terus kemudian kita takut nih kena curi gitu.
Benar nggak? Karena takut istilahnya hartanya diambil orang dan lain sebagainya. Kalau di sini nggak usah takut. Kenapa? Ketika misalkan asetnya udah terbentuk, misalkan contoh lah ada yang nyuri, ya tetap aja minggu depan tetap dapat penghasilan, benar nggak? Atau misalkan contoh tahun 93 di Aceh terjadi apa? Tsunami. Yang namanya bencana tahu nggak? Nggak tahu kan? Kalau misalkan aset fisik ya. Kalau misalkan kita nggak simpan penghasilan kita, ya otomatis ketika misalkan contoh bisnisnya aset fisik, terus kemudian tiba-tiba terjadi tsunami, kira-kira gimana? Hancur semua. Kita nggak punya lagi penghasilan. Tapi kalau misalkan terjadi kalau misalkan kita aset di crossing udah jalan, udah penghasilan kan tetap aja ngalir, benar nggak? Nah ini yang kenapa sih kita harus jalankan bisnis ini, karena ini 3 aspek ini yang akan kita dapatkan. 3 aspek ini yang akan kita dapatkan. Cuma kalau misalkan kalau kita pengen freedom finansial, ya freedom finansial berarti apa? Berarti kita harus benar-benar serius jalankan bisnisnya, benar nggak? Nah terus kalau misalkan pengen freedom time, kita harus bangun tim yang kuat, yang solid. Tim yang solid. Jadi istilahnya jangan hanya kita yang sukses, tapi sukseskan jaringan yang di bawah kita. Nah, ketika misalkan kerjaan kita udah diwakilkan oleh jaringan kita, sistem udah terbentuk, maka sistemnya yang bekerja untuk kita. Makanya time nggak terlalu ini gitu. Ketika jalan-jalan nggak harus pegang HP terus kayak sekarang saya sendirilah istilahnya lagi kayak gini punya tetap komisi kan ngalir gitu. Karena udah banyak yang mewakilkan kerja gitu. Nah itu. Terus kemudian kalau misalkan pengen pikiran tenang, ya itu cepat leader yang benar-benar istilahnya sama seperti kita, frekuensinya sama. Dan sebanyak mungkin, maka otomatis jalan-jalan pun kemanapun ya tetap pikiran santai. Bayang nggak? Jadi pikirnya jangan bagaimana kita berhasil, bagaimana kita mencapai impian, tapi bagaimana supaya jaringan kita berhasil bisa mencapai impiannya gitu. Dan samakan juga pola pikirnya, bukan mencapai impian tapi bangun aset, karena percuma juga kita punya mobil tapi nggak punya penghasilan. Betul nggak? Kadang-kadang bingung juga kalau misalkan udah mencapai impian kita mau ngapain. Kalau misalkan kerjanya bangun aset, masalah impian bisa di-upgrade terus, kita pengen apapun enak gitu. Nah ini, jadi 3 aspek ini. Nah apa aja yang harus kita lakukan kalau misalkan 3 hal ini pengen kita capai? Udah ditulisnya, ngeceknya. Nah, apa aja yang harus kita lakukan? Nah ini ada 4 indikator yang harus kita lakukan. Yang pertama, 4 indikator yang harus kita lihat. Yang pertama kita lihat dari punya aplikasi, caranya bagaimana gitu. Istilahnya kan setiap orang berbeda cara ya. Misalkan Kang Acep sama Dani mungkin beda caranya gitu. Apa yang Dani ajarkan belum tentu bisa diterapkan gitu. Makanya emang harus sharing lagi dengan upline terdekat. Dan mungkin cara upline juga belum tentu sama. Makanya kita harus punya cara-caranya. Nah nanti mungkin akan ada seminar-seminar khusus, terutama tahun depan lah. Nah akhir tahun ini kan ada GM ya. GM ulang tahun SSB lah. GM akhir tahun ini. Nah di situ juga dibahas cara online bagaimana, cara offline bagaimana, terus kemudian para peraih reward, motor, mobil, Pajero semuanya naik ke panggung kan. Nah nanti tahun depan insya Allah rutin seminar NMT new member baru ya, new member training khusus member baru. Jadi pelatihan member baru yang baru join supaya dia nggak kebingungan apa sih harus dilakukan. Dan caranya pun banyak. Kenapa? Gini, ketika misalkan contoh Dani misalkan di YouTube, belum tentu semuanya bisa main YouTube. Ketika misalkan contoh di bawah Dani ada yang jago Google Ads, belum tentu semuanya jago Google Ads. Nah makanya semua leader nanti kita rangkul bareng-bareng kerjasama. Nah yang satu ngajarin Google Ads, misalkan di training, yang satu ngajarin Facebook Ads, terus Dani misalkan cara presentasinya dan lain sebagainya gitu. Akhirnya apa? Banyak cara. Ketika banyak cara maka akan muncul yang kedua, yaitu apa? Omset atau hasil. Nah kita jangan fokus ke bonus kita banyak ya. Kita istilahnya lihat, wah komisi kita segini. Nah kalau misalkan fokus ke komisi, nggak fokus ke omset, yakin suatu saat bakal turun. Yang kita fokuskan apa? Omset. Jadi omset ini hasilnya bagaimana nih seminggu ini, naik atau turun? Di jaringan kiri naik atau turun? Jaringan kanan naik atau turun gitu. Bulan ini jaringan kiri naik atau turun? Jaringan kanan naik turun. Jadi bukan omset kita, tapi tim kita. Omset tim kita. Gitu. Karena mungkin banyak istilahnya berpikir kayak piring Cinata kemarin ya, piring Cinata yang dibahas. Karena pengen komisi gede, jaringan misalkan sebelah 500, sebelah baru 100. Akhirnya apa? Fokus ke jaringan kanan, yang jaringan kiri diabaikan. Yang tadinya misalkan bulan kemarin, contoh di kiri misalkan tercipta 200 HU,
di kanan misalkan cuma 100 HU, terus kemudian gara-gara cuma fokus ke kanan, memang tercipta misalkan 200 HU di kanan, tapi di sini turun omsetnya, misalkan contoh 20 HU, kira-kira gimana? Suatu saat ini kan kesusul juga, Iya. betul nggak? Salib. Nah ini oke, komisi pasangan gede, tapi suatu saat turun. Tapi kalau misalkan kita fokus omset kiri kanan, kiri kita berapa nih minggu ini, bulan ini berapa? Nah, tapi omset muncul karena apa? Karena ada aplikasi, ada cara. Kalau misalkan nggak ada cara, misalkan caranya seperti itu aja, ya belum tentu semuanya bisa duplikasi gitu. Jadi kita harus tahu caranya online bagaimana, caranya offline bagaimana, tapi nggak mesti kita lakukan sendiri. Nah, karena untuk jaringan kita, karena beda-beda jaringan nih. Gitu. Misalkan contoh dari online, belum tentu semuanya bisa online gitu. Ada aja yang bisanya offline. Makanya harus kita ajarkan offline itu bagaimana sih langkahnya. Nah, makanya nanti di seminar-seminar ada. Makanya beruntung kita mah. Karena ada khusus seminar-seminar pelatihannya, pendidikannya. Karena yang mahal di network marketing itu bukan Oke, bisnisnya luar biasa, oke, perusahaannya luar biasa. Oke, istilahnya marketing plan-nya luar biasa, tapi tetap kalau misalkan timnya biasa aja, susah juga kita. Nah, kalau misalkan masanya nggak ada, kita sendirian ya bingung oke. Nah, sekarang kita udah mulai nih kerjasama, udah mulai satu frekuensi, tinggal ikuti arahan satu komando, ya, gitu kan, slogan kita. Nah, terus kemudian kalau kita fokus omset, maka yang ketiga apa? Akan muncul bonus, dari omsetnya akan muncul bonus. Ketika omsetnya gede, ya insya Allah bonusnya juga gede. Ketika omsetnya naik terus, maka bonus otomatis, nggak usah ditanya gitu. Ya. Benar nggak? Kalau misalkan jaringan kita misalkan di kiri penghasilannya 10 juta, di kanan misalkan sama 10 juta, ya kita lebih dari ini. Otomatis gitu, bonus nggak usah dipikirin, itu otomatis. Terus kemudian kalau ini pengen tercipta semua, nah yang keempat, muncullah home prospect, muncullah home sharing, muncullah pertemuan. Ya, muncullah pertemuan kayak training dan lain sebagainya. Nah, ini tinggal kita lihat dari sininya indikator ini. Berapa kali home prospect di jaringan kita, ada berapa home prospect, ada berapa pertemuan, ada berapa grup calon member yang istilahnya aktif, benar-benar istilahnya wah di situ rame presentasi terus. Nah, itu jumlah presentasinya berapa gitu. Tapi bukan presentasi kita, tim. Terus kemudian ketika ada pertemuan, berapa orang yang ikut pertemuan yang kita hadirkan. Kenapa? Karena di pertemuan pasti ada ilmu. Pasti ada cara supaya apa? Supaya omset naik lagi. Supaya apa? Supaya bonus naik. Supaya enggak? Jadi ini saling berkesinambungan. Ini caranya supaya apa? Supaya kita nggak capek juga gitu. Supaya kita istilahnya penghasilan ada, ini ada, itu ada. Karena kebanyakan ketika kita selesai membangun, contoh misalkan kita berhasil mengejar impian kita. Terus kita kebingungan bangun lagi ketika misalkan karena nggak bangun aset, ya, karena kita nggak fokus ke jaringan. Akhirnya jaringan pada nggak ada gitu. Terus aja bangun lagi, mati, bangun lagi, mati kan capek. Atau misalkan kita pertahanin jaringan, tapi nggak istilahnya nggak fokus ke sini, Cuma bertahan itu aja yang kita didik, nggak ada lagi yang baru. Terus aja itu. Kira-kira berkembang nggak? Nggak ya. Jadi istilahnya nggak hanya ngerekrut, nggak hanya dipertahankan, tapi dua-duanya. Nah caranya bagaimana? Caranya ini. Kebayang nggak? Nah cara itu beda-beda bos. Jadi nanti kita benar-benar harus bisa ringkas ilmu-ilmunya. Nah nanti kerjasama misalkan Kang Acep keahliannya apa, nanti mungkin ditarik buat ngisi seminar juga gitu. Nah, ini sederhana sih. Kalau misalkan kita paham langkah-langkahnya, insya Allah gampang dah. Nah, ini 3 aspek yang Dani lihat kenapa Dani perjuangkan bisnis ini ya gitu. Kebayang nggak ada yang perlu ditanyakan dulu? Nggak Acep. Udah ya? Itu kalau misalkan masalah marketing plan udah paham lah ya. Cuma kadang-kadang kita bingung gitu, apa aja sih yang harus diperhatikan. Itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi 3 aspek yang akan kita dapatkan. Pertama freedom penghasilan. Di yang lain juga sama lah, bisa dapat penghasilan. Tapi belum tentu freedom time gitu. Belum tentu istilahnya bebas waktu. Karena apa? Karena istilahnya ketika dapat penghasilan, dapat mobil dan sebagainya, tetap aja harus kerja. Tetap aja harus mantau, tetap aja harus ke bisnisnya banyak misalkan. Oke, misalkan freedom time, tapi belum tentu freedom pikiran. Ketika misalkan contoh jalan-jalan gitu, aset di mana-mana, tapi pikiran, wah ini takut ini. Kalau kita nggak hadir, bayang nggak? Nah di sini insya Allah 3-3-nya didapatkan. Dan kalau misalkan di luaran sana, oke misalkan bisa semuanya dapat, tapi modalnya berapa?
kita modal berapa? 1 juta sebawah. Itu. Nah, terus kemudian caranya bagaimana? Caranya ya tadi 4. Ya. Kita fokus bagaimana cara. Apa yang pertama new aplikasi. Jadi aplikasinya memang prakteknya lah, praktek di lapangannya misalkan cuma 1 yang muncul omset pasti 1 gitu. Ya. Kalau misalkan caranya 10, terus kemudian kita sesuaikan dengan orang-orang yang ada di jaringan kita, ini jagonya apa nih? Ini jagonya apa nih? Diarahkan. Karena nggak mungkin yang misalkan jago online diarahin buat offline, susah gitu. Yang offline disuruh online susah juga gitu. Kebayang nggak? Misalkan yang jagonya Google Ads, misalkan suruh ini coba yang lain, kan nggak mungkin. Makanya kita harus bekerja sama, karena setiap orang punya keahliannya masing-masing. Nah ini, makanya nanti ada training-training khususnya. Nah supaya apa? Supaya banyak cara muncul. Ketika cara muncul, banyak cara muncul, maka otomatis omset muncul. Karena kadang-kadang kita bingung ketika misalkan naik, naik. Kita nggak tahu-tahu ada problem di bawah, tahu-tahu turun. Apa sih problemnya gitu? Terus kemudian ternyata, oh dia nggak bisa offline nih. Oh dia nggak bisa online nih, oh dia cara presentasi salah nih, oh dia nggak tahu ilmu ini gitu dan sebagainya. Nah kalau misalkan di training ada enak, atau misalkan kita tahu ilmunya tinggal dikasih tahu, maka omset naik lagi gitu. Nah terus kemudian bonus, terus kemudian memprospek dan sebagainya. Nah itu insya Allah lah bisnis ini emang luar biasa, karena Dani sendiri jujur kalau misalkan bicara hasil, dulu nggak pernah memikirkan hasil kayak gini. Dulu yang dipikirkan bagaimana jaringan besar. Tahu-tahu komisi sekarang gede gitu. Sekarang kan komisi kalau dulu ya waktu ngerintis kan minus 70 juta. Minus 70 juta. Kalau sekarang 70 juta ini jadi penghasilan 70 juta per bulan. Kenapa? Ya ini yang Dani lihat, yang Dani lakukan gitu. Dani harus oh ternyata itu. Dari kan mikirnya gimana jaringan supaya sukses, kayak contoh lah misalkan pengen mobil, kemarin diajarin gimana pengen mobil. 2 motor di kiri kan, 2 motor di kanan. Iya. Maka kita mobil. Otomatis. Nah, mobil ini dijadikan alat edifikasi, alat bantu, bukan istilahnya pencapaian buat istilahnya senang-senang gitu. Senang-senang mah nanti. Nah, ketika misalkan menjadi alat bantu nih. Yang ini yang tadi tembus motor ke mobil. Kalau contoh ini 2 mobil, berarti berapa? 300, 600 kiri, 600 kanan kan? Nah belum lagi nanti tinggal cetak berapa mobil gitu, sekitar 3 atau 4 mobil, 3 mobil kiri, 3 mobil kanan, 3 mobil kiri, 3 mobil kanan, 600 sama 600 ini 1200, ini 1200, nah kan tambah 600, ya lebih ya, nah maka otomatis ke Pajero, kebayang nggak? Kayak gitu caranya, jadi istilahnya bangun aset. Bukan mencapai impian, bukan kerjanya nyampe impian kita, tapi kerjanya apa? Bangun aset kita. Ketika aset terbentuk, ketika jaringan terjadi, otomatis masalah impian kita itu terwujud. Mobil udah ada, motor udah ada, rumah udah ada. Contoh misalkan pengen ke rumah, ya tinggal jadiin aja 1 kiri 1 kanan Pajero, beres kan? Sebelum mereka Pajero kita udah tembus rumah. Tapi pastiin mereka tembus benar-benar Pajero-nya gitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan, mindsetnya juga samain ke mereka. Supaya kita nggak capek ketika mindsetnya udah sama, terus kemudian nanti tinggal duplikasikan ke bawah. Supaya apa? Supaya kita bebas finansial, bebas waktu, bebas pikiran. Itu ke depannya. Paling kita capek-capeknya berapa tahun sih gitu. Kalau di luar sana pengen misalkan bebas waktu, bebas uang, bebas pikiran, berapa tahun coba? Modalnya berapa coba? Ya kan? Di sini modal berapa? Berapa tahun, paling capek-capeknya 2 tahun ngebangun mindset supaya sama dulu jaringan kita benar-benar gerak. Ya kalau misalkan udah terjadi kita tinggal controlling gitu. Misalkan Kang Acep nih kerjanya udah benar belum, asetnya udah jalan belum? Kalau asetnya udah jalan ya otomatis aset kita jalan. Nggak Ustaz Mumu gimana? Ini gimana? Tinggal controlling. Kalau misalkan ada yang ada yang melakukan kesalahan, tinggal dia konsultasi kan. Nah kita kasih tahu nih yang salahnya ini, patain jaringannya. Nah ini yang harus kamu lakukan gitu. Insya Allah nanti dia juga maju, ketika dia maju otomatis kita ini. Jadi nanti tugas kita controlling aja ketika udah terbentuk. Kayak sekarang contohnya misalkan Dani sekarang kan istilahnya ngadain yang tur Jawa Barat. Tur Jawa Barat ini leader-leader tur Jawa Barat. Jadi sekarang mulai tanggal 7 ini leader-leader dipecah di berbagai tempat. Contoh misalkan Kang Agus sekarang tadi berangkat ke Bekasi. Beliau bagian Bekasi Cikarang. Terus kemudian Kang Dodi ke Bogor. Pak Tira ke Subang dan lain sebagainya. Jadi leader-leader dipecah
di berbagai kota selama seminggu. Terus kemudian apa? Seminggu kemudian kita konvoy, jadi tim Dani konvoy ketika Dani umroh gitu, buat edifikasi bahwa ini bisnis luar biasa gitu. Kang Dani jangankan buat umroh dulu minus gitu, sekarang tiba-tiba udah di Mekah gitu. Nah buat apa? Buat nanti acara JM juga. Nah jadi tinggal controlling apakah kerjanya benar atau enggak. Kalau kerjanya benar enak, kayak enggak. Itu yang Dani dulu Dani ngelakuin itu sendiri. Sekarang yang ngelakuin itu siapa, tim? Nah bagian Tasik ada Kang Dani SDM merapat bos, sama Kang Dani SDM nanti juga konvoy di Tasik ada. Nanti tinggal info-infonya sama Pak Ustadz Mumu. Cuma Pak Ustadz Mumu kemarin nggak ikut sharing, nggak ikut meeting di Villa Charter. Nah itu sih. Jadi kalau misalkan udah jadi udah enak ke depannya. Nah ini yang kita buat, kita ciptakan. Nanti kalau misalkan member-member juga tahu caranya, tahu ilmunya, wah, udah enak. Kita sekalian belajar, tapi sekalian member juga ini ikut belajar gitu. Ajak ke seminar, bukan buat kita, sebenarnya kan bukan buat Dani. Kalau buat Dani sendiri sekarang komisi kan 70 juta ya per bulan. Mau tidur juga ya enak lah istilahnya. Tapi kan buat tim, nah enggak bangun asetnya. Ketika tim udah terbentuk, udah tahu cara semuanya, ya otomatis omset makin naik. Ketika omset naik, ya otomatis bonus naik. Ketika bonus naik ya berarti bakal banyak pertemuan-pertemuan dahsyat. Awalnya Dani misalkan sama tim yang buat, mungkin tim sendiri nanti akan buat sendiri. Ketika mereka buat sendiri nanti ada muncul lagi. Misalkan contoh sekarang JM Ulta SSB. Nah mungkin tahun depan bisa aja istilahnya Ulta SSB under Isan, Ulta SSB under Dodi. Mungkin bisa aja nanti tahun depannya ada lagi Ulta misalkan under Acep JM gitu. Betul nggak? Nah itu efeknya itu. Jadi nanti ke depan wah makin ramai di mana-mana nyebar dan semuanya kalau bisa kerjasama. Jadi contoh misalkan kita punya member daerah Jakarta, terus kemudian support sistemnya udah jadi, tinggal arahkan ke leader Jakarta. Kalau misalkan itu udah mitra, nanti dibimbing supaya jadi leader juga. Kalau misalkan itu calon member, dibantu prospek ketika join tetap ke kita closingannya. Nah begitu pun kita harus siap diajak kerjasama juga. Nah efeknya di acara supaya kita apa? Supaya kita dapat kontak support sistemnya juga. Misalkan contoh di acara kita ketemu sama si A, ya si A ternyata dia dari Jakarta atau misalkan dia dari Bogor. Nah kita ada calon member di Bogor bisa diarahkan gitu. Kalau misalkan kita nggak kenal kan bingung kalau misalkan mengarahkan. Betul nggak? Tapi kalau misalkan Kalau misalkan kita kenal enak mengarahkan juga. Dia juga enak mengarahkan ke kita, saling kerjasama. Supaya terjadi di mana-mana support sistemnya. Nah itu. Ada yang bertanyakan, Mas? Cukup? Jelas. Gitu sih. Nah, selebihnya sharing-sharing biasa lah ya.